Oke, halo semuanya. Perkenalkan, kita dari kelompok Jar-Jar. Di sini kita akan mempresentasikan tentang tugas kelompok C03, yaitu implementasi parsial rancangan solusi. Oke, bisa dilanjut. Anggota kami berisikan yang pertama Alwan Takahasi Aditama, lalu ada Muhammad Fauzan Aditya, lalu ada saya sendiri, Joseph Bintang Adiraspati. Oke. Lalu ini adalah ilustrasi topologi yang kita pakai. Kita menggunakan topologi mesh. Kenapa memakai topologi mesh? Karena keandalan tinggi melalui redundansi jalur. Oke, bisa lanjut. Lalu untuk kebutuhan perangkat sendiri, kita ada 5 divisi, yaitu ada operasional, keuangan, SDM, teknologi, lalu ada GUES atau public. Untuk total end device operasional ada 68, satu router, 5 switch. Untuk keuangan, itu ada 36 total end device, satu router, 4 switch. Untuk SDM sendiri ada 17 total end device, satu router, dan 2 switch. Lalu untuk divisi teknologi, kita ada 23 total end device, satu router, 2 switch. Lalu untuk publik, yang hanya akses WiFi untuk tamu, hanya memiliki satu router saja. Lanjut. Oke, untuk pembagian jaringan, kita menggunakan VLSM, pembagian subnet berdasarkan kebutuhan perangkat setiap divisi. Untuk operasional, network address-nya yaitu 192.168.0.0. Untuk keuangan itu 128. Lalu untuk SDM 192. Untuk teknologi 10. Untuk publik beda sendiri 35.191.0.0. Untuk jumlah maksimum hostnya juga berbeda-beda, disesuaikan kebutuhan masing-masing divisi. Bisa lanjut. Oke. Lalu untuk desain VLAN, mengisolasi traffic data antar divisi sehingga mencegah potensi konflik data dan meningkatkan keamanan. Untuk operasional, berisi produksi, warehouse, logistik, itu kisi NRND, lalu PPIC. Untuk keuangan ada accounting and finance, purchasing, marketing and sales, serta tax. Untuk SDM ada HR dan general affair. Untuk teknologi ada divisi IT dan server. Untuk GUES ada akses kepada tamu tanpa mengganggu jaringan internal. Lalu implementasi topologi pada lingkungan virtual. Untuk virtual private cloud, yaitu ada konfigurasi, yaitu namanya Jar Jar VPC internal Nisin. Deskripsinya tuh Nisin Virtual Cloud for C03 Test. MTU-nya 1460. VPC Network ULA internal IPv6 range-nya disable. Lalu untuk subnet operasional, ya region-nya US South 1, private Google Access-nya di on, flow logs-nya off. Lanjut. Untuk subnet keuangan, nama subnet keuangan, region-nya sama, US South 1, private Google Access-nya on, flow logs-nya off. Untuk SDM juga sama, dia berada di region US South 1, private Google Access on, dan flow logs off. Oke. Untuk subnet teknologi, dia juga sama, regionnya berada US South 1 dengan private Google Access on dan flow logs off. Lalu di bawah ada gambar implementasi subnet pada GCP. Ya, lanjut. Oke. Konfigurasi VPC network di GCP ini mencakup 4 subnet masing-masing dengan alokasi IP dan kapasitas perangkat berbeda. 192.168.0.0/25 untuk subnet operasional untuk 126 perangkat, lalu 192.168.0.128/1/26 untuk subnet keuangan itu untuk 62 perangkat, lalu 192.168.0.192/27 itu untuk subnet SDM untuk 30 perangkat, serta 192.168.0.224/27 untuk subnet teknologi untuk 30 perangkat. Semua subnet berada di region yang sama demi menjaga konsistensi dan meminimalkan propagation latency. Selain itu, setiap subnet memanfaatkan private Google Access
nggak dapat mengakses layanan Google tanpa memerlukan IP publik, meningkatkan efisiensi dan keamanan jaringan. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita punya firewall allow SSH from internet di mana dia mengizinkan akses protokol SSH secure shell masuk ke dalam jaringan perusahaan. Firewall ini mengizinkan alamat 000/0 atau semua alamat IP untuk dapat diakses melalui TCP port 222. Aturan ini diperuntukkan bagi administrator untuk dapat mengelola dan memantau sumber daya jaringan secara aman dari jarak jauh. Untuk sebelah tabel kiri ini merupakan konfigurasi dari firewall-nya. Terus kemudian kita juga punya allow HTTP from internet, di mana dia mengizinkan akses protokol HTTP masuk ke dalam jaringan perusahaan. Firewall ini mengizinkan semua alamat IP untuk dapat diakses melalui TCP port 80. Aturan ini mengizinkan semua komunikasi berbasis web untuk dapat masuk ke dalam jaringan perusahaan. Ini juga dikonfigurasi dari firewallnya. Terus kita juga punya firewall allow internal connection di mana dia mengizinkan akses komunikasi antar instance dengan melakukan filter alamat IP 192.168.0.0/23. Alamat IP ini merupakan rentan alamat IP privat yang mencakup seluruh alamat IP yang dialokasikan dengan buffer tambahan untuk memberikan ruang jika ada subjaringan yang ingin ditambahkan. Terus firewall ini juga memungkinkan komunikasi antara instance menggunakan alamat IP privat sehingga proses komunikasi yang terjadi dapat secara konsisten terisolasi. Terus kemudian kita next saja. Di sini juga ada firewall SSH from internal teknologi di mana dia mengizinkan pengaksesan SSH dengan filter alamat IP 192.168.0.224/27. Alamat ini merupakan dari alamat subnet teknologi, di mana firewall ini dibuat dengan tujuan hanya alamat IP yang berasal dari subnet teknologi saja yang dapat mengakses masuk ke dalam jaringan, sedangkan alamat lain seperti alamat publik tidak dapat mengakses SSH secara langsung. Kemudian kita juga ada block IP for productivity di mana dia memblokir komunikasi keluar jaringan menuju alamat IP 152.168.148.78 di mana IP ini merupakan alamat dari web yang kita asumsikan merupakan yang tidak produktif. Terus juga habis itu di sebelah kiri juga ada konfigurasi dari firewall untuk blok app productivity-nya. Terus kita juga ada konfigurasi mesin virtual step subnet, di mana di sebelah kiri ini merupakan instance dari setiap subnet, di mana di bagian PC production ini merupakan perwakilan dari subnet operasional, PC teknologi ini merupakan subnet teknologi, PC purchasing perwakilan dari subnet keuangan, dan PC HR merupakan subnet dari SDM. Ini juga ada konfigurasi dari masing-masing instance-nya. Terus kita juga ada uh, server internal ERP di mana dia untuk menjalankan ERP secara internal. Untuk tim kami, kita coba ERP adalah Odoo-nya di mana di sebelah kiri, sebelah kanan merupakan konfigurasi dari Odoo-nya menggunakan Docker. Terus kita juga ada server ekstra ERP di mana dia uh, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan spesifik perusahaan yang dapat diakses secara bebas baik dari alamat IP publik maupun IP privat. Ini juga konfigurasi dari server untuk eksternalnya, di mana server eksternal ini dia mengimplementasikan DNS untuk menyediakan nama domain yang memudahkan akses bagi pengguna eksternal. Kita menggunakan nisinexternal.com di mana nanti nisin tersebut akan menampilkan uh, landing page index.html ini, uh, dan kode ini merupakan kode yang kita gunakan untuk deployment web nisin di GCP. Dimana kita menggunakan Nginx dan menggunakan port 80 untuk sebagai deploymentnya. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah uji dan analisis konektivitas dari berbasis yang kita sudah buat sebelumnya. Jadi next. Yang pertama adalah uji konektivitas jaringan antar subnet yang berbeda dengan itu. Jadi uji konektivitas ini ditunjukkan untuk mengetes apakah antar subnet itu bisa saling berkomunikasi. Di sini terlihat kami menggunakan ping -c5 yang artinya di sini komennya adalah untuk mengirimkan 5 paket ke alamat tujuan. Dan pada gambar dinyatakan bahwa masing-masing instance dapat saling terhubung dan berkomunikasi. Bisa di next.
Ya, ini beberapa subnet yang lain. Bisa di next. Ya, di sini artinya uh, kesimpulannya adalah antar subnet atau antar instance dapat saling terhubung dan bisa berkomunikasi untuk bertukar data atau yang lain sebagainya. Jadi, selanjutnya adalah uji konektivitas jaringan antar subnet yang di mana kami menggunakan IP public untuk mengetes uji konektivitas ini. Jadi kami menggunakan apa namanya command prompt dari laptop pribadi yang di mana kami asumsikan akan ditranslasikan menjadi IP public sehingga dari IP public tersebut tidak dapat terhubung ke dalam instance tersebut. Di sini kami menggunakan CURL, ping, dan traceroute yang di mana masing-masing dari CURL, ping, dan traceroute tersebut terjadi request timeout. Bisa di next. Ya, begitupun dengan instance dari GCP yang lain. Bisa di next. Ya, bisa di next. Jadi kesimpulannya adalah IP public tidak dapat mengakses jaringan internal karena sudah didefinisikan oleh firewall yang kita definisikan sebelumnya. Jadi kami tetap menjaga konsistensi serta isolasi dari jaringan itu sendiri. Ya, bisa di next. Selanjutnya adalah uji konektivitas pada resource eksternal perusahaan. Jadi sebelumnya kami sudah melakukan deployment, yang dimana deployment tersebut merupakan website landing page dengan DNS missionexternal.com, yang dimana kami menguji cobanya dan menguji konektivitas dari penggunaan IP private oleh masing-masing instance, yang dimana kami menggunakan perintah URL untuk mengakses website tersebut. Bisa di next. Begitupun dengan resource eksternal tersebut dapat diakses pada IP public yang dimana setiap orang dapat mengaksesnya secara bebas. Ini merupakan keberhasilan untuk membuktikan bahwa sistem domain yang kita miliki, yang kita deploy, berfungsi dengan optimal dalam menerjemahkan nama domain ke alamat IP yang sesuai dan dapat diakses baik dari private maupun dari public. Jadi next. Selanjutnya adalah uji konektivitas instance yang mengakses informasi internal, yang di mana ini informasi internal yang kami maksud adalah UDO itu sendiri yang sudah kami deploy. Karena UDO tersebut sudah didefinisikan firewall hanya bisa diakses IP private, maka kami menguji konektivitas tersebut dari IP private tersebut yang kami gunakan perintah URL, nama IP-nya, lalu portnya, lalu URL yang merupakan URL dari default dari UDO itu sendiri. Jadi next. Ya, bisa di next. Terlihat bahwa uji konektivitas yang sebelumnya berhasil dilakukan, yang artinya informasi internal tersebut bisa diakses dari internal, yang dimana hal tersebut sudah mencapai yang diinginkan oleh klien yang hanya bisa diakses oleh IP private yang sudah didefinisikan karena kami sudah melakukan isolasi dengan menggunakan firewall. Jadi, selanjutnya adalah uji konektivitas ketika instance mengakses informasi publik. Jadi di sini tujuannya adalah untuk memastikan apakah instance yang sudah kami buat sebelumnya dapat mengakses informasi-informasi publik yang masih diizinkan. Jadi kami menggunakan google.com untuk melakukan uji coba dengan menggunakan perintah URL. Terlihat bahwa di sini perintah tersebut dapat dengan baik menerima request tersebut. Ya, bisa di next. Jadi keberhasilan uji konektivitas ini mengkonfirmasi bahwa konfigurasi firewall dan routing jaringan telah diatur dengan benar untuk mengizinkan instance dari masing-masing uh, subnet yang ada dapat melakukan request keluar dari instance ke internet. Ya, bisa di next. Di sini kami juga melakukan uji konektivitas terhadap instance yang kami anggap situs yang tidak diizinkan karena tidak
memenuhi produktivitas. Jadi di sini kami melakukan blokir IP yang digunakan pada firewall sebelumnya, yang di mana IP tersebut memiliki domain sistem yang bernama scale.cs.ui.ac.id. Di sini kami menggunakan perintah curl, ping, dan traceroute, yang di mana masing-masing dari perintah tersebut tidak dapat dilakukan karena sudah diblokir oleh firewall itu sendiri yang sudah kami buat sebelumnya. Ya, bisa di next. Jadi hal tersebut mengkonfirmasi bahwa uji konektivitas tersebut sudah sejalan dengan kebijakan yang membatasi akses dan hanya bisa ke resource yang sudah diizinkan sebelumnya. Bisa di next. Selanjutnya adalah uji konektivitas subnet teknologi ketika mengakses SSH divisi lainnya. Di sini kami asumsikan di mana subnet teknologi dapat melakukan monitoring, yang di mana melakukan monitoring ini dia bisa mengakses SSH dari masing-masing instance. Di sini juga kami menggunakan SSH key, yang di mana hanya bisa diakses dari PC teknologi. Begitupun dengan firewall yang sudah kami definisikan bahwa SSH untuk masuk ke dalam masing-masing instance hanya bisa dimasuki oleh instance dari subnet teknologi. Next. Ya, di sini SSH perintah SSH di mana SSH dari subnet teknologi dapat bisa mengakses masuk ke masing-masing instance di setiap subnet yang ada. Bisa di next. Uji konektivitas ini mengkonfirmasikan bahwa hanya subnet teknologi saja yang dapat mengakses SSH divisi lainnya. Hal tersebut sudah sejalan dengan requirement yang diminta oleh klien. Bisa di next. Lalu selanjutnya di sini kami melakukan uji konektivitas SSH ketika SSH tersebut diakses dari luar subnet teknologi, yang artinya baik merupakan IP public maupun IP private yang tidak didefinisikan pada firewall tidak dapat mengakses SSH dari masing-masing instance yang ada. Yang dimana di sini PC purchasing, PC HR, dan PC production tidak bisa diakses karena menggunakan IP public, sedangkan PC teknologi bisa diakses melalui IP public, yang dimana kami mengasumsikan PC teknologi ini merupakan gerbang yang pemisah antara environment dari internal perusahaan maupun dari eksternal perusahaan. Jadi setiap orang yang dapat mengakses masuk harus melalui instance dari subnet teknologi. Selanjutnya, ya, bisa di next. Jadi uji konektivitas ini kami mengkonfirmasikan bahwa hanya subnet atau IP yang diizinkan saja untuk melakukan akses ke dalam internal perusahaan, yang dimana IP publik tidak dapat masuk ke dalam SSH kecuali IP tersebut dapat mempunyai password serta autentikasi untuk bisa mengaksesnya. Ya, bisa di next. Mungkin cukup sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.